Oh, keuntungannya sangat besar, Besar tapi ya, Pak? dalam pembukuannya tidak bisa. Oh gitu ya. Kalau saya punya pendapatan 10 juta, ya dihabiskan 10 juta, makanya tidak berkembang. Waktu 2002, itu saya ternak 13 ekor. 2005, menjadi 40. Keuntungannya luar biasa, toh. Punya dibantu dari pemerintah. Punya 2 ekor, dibantu 2 ekor, ya tinggal 2 ekor. Karena yang 2 ekor untuk kebutuhan. Lah ini kan pemerintah yang cari solusinya gimana. Peternaknya banyak yang sepuh-sepuh atau yang muda juga banyak, Pak? Yang muda yang jarang. Tinggal 2. Kenapa, Pak? Jarang, Pak? Ya karena kerja di pabrik. Oh, kerja di Pabrik itu ya. kerja di hasil 2.200.000 katakanlah. Dengan 10 juta nyaman yang 22 kok. Masalahnya itu ingin kumpul sama teman. Di waktu sekolah tidak punya uang, setelah kumpul sama teman-temannya punya uang. Jadi bisa sesukanya sendiri dah. Untungan kalau dia itu luar biasa keuntungannya. Kalau tidak ada generasi penerus dikaitannya dengan peternak ini, hilang nanti. Akhirnya kalau kaitannya dengan pangan ini disuplai dari impor semua, rakyat Indonesia juga menikmati sebagai konsumsi saja, produktivitasnya tidak ada. Kalau kita lihat dari fenomena ini bahwa pemerintah kan tentu harus turun tangan di saat ada kasus misalnya kemarin mandi susu. Kalau mandi susu konteksnya untuk kesehatan, untuk kulit sih oke gitu. Kalau memang pemerintah menganggap bahwa produksi susu kita hanya diserap 20%, 80%-nya misalnya adalah impor. Nah, tentu pemerintah harusnya ini mulai sekarang dibalik. Jadi yang lebih banyak adalah dari lokalnya, impornya mulai pelan-pelan dikurangi. Nah, caranya bagaimana? Sesaat lagi Anda simak Prime Topic. Kali ini dengan judul Menggairahkan Kembali Peternak Susu. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat mengikuti. Aksi protes mandi dan buang susu oleh peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali yang disebabkan pembatasan kuota dari industri pengolahan susu pada tanggal 9 November 2024 tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Padahal serapan dari peternak susu lokal hanya sekitar 20% jika dibandingkan dengan pasokan susu impor sebesar 80%. Menurut Kepala Dinas Peternakan Boyolali, Lucia Diah, KUD di Boyolali menerima susu dari peternak 23.000 liter per hari. Sedangkan industri pengolahan susu hanya mau membeli dari peternak lokal 15.000 liter per hari. Sehingga 8.000 liter susu per hari tak terserap. Atas permasalahan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengkomunikasikan kepada Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi mengurai hal ini. Dari mediasi antara peternak, pengepul, dan industri, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa permasalahannya karena standar kualitas susu lebih rendah jika dibandingkan dengan susu impor, sehingga pihak industri mengurangi kuota pembelian susu lokal. Menteri Pertanian menekankan beberapa poin penting, diantaranya standar atau kualitas apapun dari peternak lokal asalkan memenuhi syarat harus diterima oleh industri dan tidak membatasi kuota susu lokal. Lalu bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyinergikan semua pihak untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu lokal yang berujung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak kita? Kita bahas pada Prime Topic bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini dengan topik Menggairahkan Kembali Peternak Susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Denny Genda, kita akan ajak Anda untuk berdiskusi dengan tema kita kali ini yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu bagaimana menggairahkan peternak susu yang belum lama ini cukup viral, terutama di Jawa Tengah itu di Boyolali dan Kabupaten Semarang ya, sempat mandi susu dan buang-buang susu. Tapi sebelumnya pun di Jawa Timur juga sudah ramai. Kemudian itu menular ke Jawa Tengah. Tapi hal ini jadi menarik karena sempat menjadi perhatian publik secara luas, menjadi viral video itu. Makanya kita diskusikan pada kesempatan kali ini dengan mengundang beberapa narasumber yang sangat kompeten, dan salah satu diantaranya saya perkenalkan ada Bapak Muhammad Saleh ST, Master of Energy, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mas. Sehat. Sehat.
Baik, berikutnya ada Bapak Ignatius Haryanta Nugraha MSc, PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, selamat datang di Prime Topic, Pak Hari. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Kemudian berikutnya ada Pak Iwan Joko Istarto, SPMSI, Kabid Industri Agro di Sperindak Provinsi Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya Pak Iwan, saya perkenalkan ada Pak Agus Purwokojati, Senior Manager Cimory Group. Selamat datang di Prime Topic, Pak Agus. Waalaikumsalam, ya. Baik, alhamdulillah, Pak. Berikutnya ada Pak Pramono. Nah, ini juga termasuk tokoh viral juga secara nasional ini. Datang dari Boyolali. Matur nuwun, Pak, sudah rawuh. Beliau adalah pembina dan peternak UD Pramono Kabupaten Boyolali. Sehat, Pak Pramono? Alhamdulillah. Mic-nya bisa dipakai, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan awali diskusi kita dengan ngobrol bersama pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pak Saleh, Muhammad Saleh. Pak, kalau kemarin kita teman-temannya Pak Pramono ini kan sempat bikin heboh secara nasional dengan mandi susu, buang-buang susu gitu ya. Bagaimana DPRD melihat kondisi ini, Pak? Iya, kami dari DPRD melihat bahwa ini satu fenomena yang menarik dan jangan sampai terulang kembali di masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa tahun depan kan pemerintah ini kan ada makan bergizi gratis. Salah satunya adalah minum susu gratis. Nah, kami tentu mumpung ini belum tahun 2025, kalau kita lihat dari fenomena ini bahwa pemerintah kan tentu harus turun tangan di saat ada kasus misalnya kemarin mandi susu. Kalau mandi susu konteksnya untuk kesehatan, untuk kulit sih oke gitu ya. Ya, tapi kalau saya juga mandi kepikiran susu, kok nggak dijual ke salon-salon. kalau gitu mandi ya. susu sebagai bentuk protes, Ya. saya kira kan ini ada sesuatu yang salah. Ya. Atau mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaharui sebelum kita berbicara mengenai program Pak Prabowo mengenai makan bergizi gratis. Catatan kami dari DPRD pertama adalah tentu ini harus diperbaiki dari hulu dan hilirnya, Mas. Maksud saya begini. Kalau memang pemerintah menganggap bahwa produksi susu kita hanya diserap 20%, 80%-nya misalnya adalah impor. Nah, tentu pemerintah harusnya ini mulai sekarang dibalik. Jadi yang lebih banyak adalah dari lokalnya, impornya mulai pelan-pelan dikurangi. Nah, caranya bagaimana? Ayo roadmap-nya kita bikin bersama. Di sini ada Dinas Peternakan, ada IPS gitu ya, ada peternak. Kalau memang target kita misalnya besok produksi susu kita sekian juta ton misalnya gitu, tentu kan bagaimana caranya? Jadi jangan sampai hanya kebutuhan reguler saja kita masih butuh banyak. Ini kan kebutuhan reguler aja kan sudah banyak nih. Jadi Kalau masalah. nasional itu 4,5 juta ton kalau nggak salah. Sementara produksi kita secara nasional baru 1 juta. Nah, kalau ini belum ketambahan, misalnya besok pas kita mau minum susu Ya, gratis. ya, betul. Kalau minum susu gratis juga ketambahan sekian juta ton, jangan sampai ini jadi satu masalah di kemudian hari. Yang produksi kita itu pertumbuhannya hanya pertumbuhan ternak kita ini hanya landai-landai saja, otomatis impornya menjadi sangat nanjak. Nah, ini yang menjadi perlu dari DPRD untuk berbicara. Walaupun mungkin nasional kemarin sudah ada menteri berbicara atau mungkin juga dari Menko Pangan juga turun. Saya kira Jateng ini juga kita perlu mengambil satu inisiatif. Kepala Dinas juga IPS dan juga peternak. Jawa Tengah ini seperti apa sih kondisinya sehingga jangan sampai besok ada lagi mandi susu lagi di kemudian hari. Gitu. Kami berharapnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Saleh. Berikutnya saya ke Pak Hari. Pak Hari melanjutkan tadi yang sudah disampaikan Pak Saleh. Apa yang disampaikan dari Pemprov ini ke Kementerian tentang kondisi yang terjadi kemarin tentang posisi peternak susu yang hasilnya tidak terserap oleh IPS? Baik, terima kasih. Jadi memang berpangkal tolak adanya pengurangan kuota dari IPS. Itu muncul sejak bulan September, itu dengan cara IPS meningkatkan grade susu yang bisa diterima di IPS. Kemudian bulan Oktober itu dengan alasan ada maintenance
perusahaan, pabrik-pabrik, sehingga memang kemudian juga daya beli masyarakat menurun, sehingga memang beberapa IPS itu menurunkan kuota dari teman-teman termasuk yang para peternak, pengepul, koperasi yang ada di Boyolali. Dan itu terjadi beberapa hari yang pada akhirnya memang ada beberapa susu yang tidak tertampung di IPS. Dan kami juga meluruskan bahwa susu-susu yang dibuang itu sebenarnya susu-susu yang sudah berumur di atas dari 24 jam. Ya, 24 jam itu sudah rusak, makanya dibuang. Tetapi dari para pengepul koperasi itu ada kepedulian yang sangat luar biasa pada peternak, tetap menampung dari susu dari para peternak dengan catatan kalau kapasitas cooling unitnya sudah penuh, ini ada susu segar, ini susu yang sudah di atas 24 jam itu kemudian dibuang. Kemudian juga terkait dengan adanya mandi susu, sebenarnya itu hanya salah satu ya reaksi spontan. Karena waktu kejadian itu hari Sabtu, saya malam Sabtu saya sudah komunikasi dengan Pak Dirjen Peternakan melaporkan itu, kemudian langsung Sabtu pagi itu sudah ada keputusan bahwa hari Senin itu akan dilakukan rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian mengundang industri pengolahan susu, importer dan juga para pelaku usaha termasuk perwakilan dari para peternak yang ada di Pasuruan dan di Boyolali. Yaitu reaksi yang sangat cepat dari Kementerian Pertanian, dan memang hari Senin itu sudah diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian bahwa industri pengolahan susu wajib untuk menyerap susu dalam negeri. Jadi 5 tahun ke depan itu memang akan memasukkan bukan susunya, tetapi memasukkan sapi perahnya. Pabriknya ya? Iya, pabrik yang membuat Pabrik susu. susunya. Iya. Nanti itu yang melakukan Iya. ada pihak swasta. Kita Baik. membuka investasi pada investor-investor untuk bisa menginvestasikan di Indonesia dengan harapan tahun 2029, 5 tahun itu kita sudah swasembada untuk mencukupi susu untuk mengcover yang 80% saat ini masih diimpor itu. Ya. Baik, apa sebenarnya korelasi sampai susu peternak yang kemarin di Boyolali, di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ditolak oleh IPS? Nanti kita cari tahu, masih di Prime Topic dengan tema menggairahkan kembali peternak susu. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Menggairahkan Kembali Peternak Susu. Prime Topic didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik, di segmen berikut ini saya lanjutkan ke perwakilan dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Pak Ikhwan Joko Istarto selaku Kabid Industri Agro. Saya panggil Mas Ikhwan aja ya, karena masih nom banget. Mas, bisa dijelaskan korelasi standar susu ya yang diterima oleh IPS dengan kondisi kualitas susu yang diproduksi oleh para peternak susu kita di Jawa Tengah ini. Dan sekaligus mungkin bisa dijelaskan bagaimana menjaga stabilitas harga dan terjaminnya stoknya itu. Nah, ini kalau kita dari kacamata industri ya, IPS gitu. Ini memang dari dulu ya, namanya perusahaan itu pasti ada standarnya. Pasti memperlakukan standar kualitasnya, kualitas susu segar. Nah, karena ini berkaitan dengan keamanan pangan, keselamatan manusia, gitu ya, maka ini harus sangat ketat. Di sisi lain, kita semua mungkin tahu bahwa para peternak sangat variatif memiliki produk susu segarnya ini, variatif kualitasnya maksud saya, grade-nya gitu ya, grade-nya mungkin ada beberapa macam. Nah, kalau kita lihat dari IPS tentunya karena nanti dia akan diuji oleh BPOM, ya kan? Oleh BPOM, maka dari awal filternya dia juga sudah harus ketat. Ya, ini dari kacamata industri dulu ya, ketat dalam arti untuk menjaga nih keamanan, keselamatan. Itu bisa dilihat dari ada beberapa variabel ya, kalau mungkin dari mungkin lebih teknis sebenarnya dari
disengak kesuan itu kaitannya dengan kandungan lemaknya, kemudian proteinnya, kemudian juga kemurniannya itu seperti apa. Karena berita yang beredar di mana-mana bahwa susu murni itu, susu segar itu airnya banyak. Ya, ini dari sisi yang lain, biar balance. Ada mungkin kandungan logam berat, ya karena ini nanti BPOM kan akan menguji ketika sudah masuk di pabrik. Jadi kandungan-kandungan itu kalau bahasanya ilmiah apa? Ingredient ya. Artinya tidak boleh tercampur apapun. Nah, tidak boleh tercampur apapun, baik itu cair, ya toh, air, minyak, mungkin ada yang nambahi semacam sirup juga. Nah, ini juga harus dihilangkan. Yang jadi pertanyaan, kenapa susu itu nggak terserap itu tadi problemnya apa Pak? Problemnya karena kalau matematikanya ya pasti dari IPS mengurangi volume pembelian. Itu aja Pak ya? Itu pasti. Ya. Gitu ya. Karena kan alasannya kualitasnya. Tapi karena apa? Nah, nanti biar dijelaskan. Oh gitu ya. Kalau kenapa? Iya. Nggak nyerap yang 8.000 gitu maksud saya kan? Iya. Nah itu. Baik. Itu yang PR-nya sebenarnya seperti itu. Ya. Bagaimana meningkatkan kualitas? Dari Disperindak ada ini ya nggak Pak? Aturannya yang untuk industri susu itu harus menyerap standar seperti ini misalnya seperti itu. Baik, kalau saya tanyakan langsung ke Pak Agus nih. Wah, selaku IPS. Terima kasih Pak Dendi dan Bapak-bapak sekalian dan teman-teman media sosial, media massa. Perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Ivan betul, bahwa industri itu pasti punya standarisasi. Karena produk yang dihasilkan ini diharapkan mempunyai kualitas yang paling baik. Bahkan kalau memungkinkan nanti bisa ekspor. Sehingga ada proper lah. Artinya standarisasi harus diterapkan secara baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis seleksinya untuk masuk itu harus memenuhi standar nasional SNI. Minimal seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan jumlah kuota yang diserap dari peternak dan sebagian besar adalah impor. Ini bagi kami dari Cimori sebenarnya kami itu akan nerima berapapun. Ya, tidak membatasi dengan catatan kualitasnya sesuai dengan harapan yang dari perindustrian. Cerita ini Pak. Ya. Di Jawa Tengah ini yang diserap berapa ribu liter per hari? Kami di Jawa Tengah ini 70.000, di beliau ini 40.000 ya Pak. Yuk. Kemudian ada 2 koperasi lagi, KN Nusantara kalau nggak salah 10.000, kemudian Pekat itu dari Purwokerto itu 20.000. Pesat. Nah ini jadi Jawa Tengah untuk dikirim ke Jawa Barat. Karena pabrik kami yang ada di sini tidak operasional. Jadi 80-20 itu sebenarnya kita sesuai dengan kapasitas susu segar dalam negeri. Berapa yang ingin kita serap, kita masih terbuka. Bahkan untuk operasional atau kapasitas produksi bagi perusahaan kami itu sampai 500 ton. Ya, sehingga kalau hanya Jawa Tengah 70 saya kira masih kurang ya untuk itu. Jadi kita tidak membatasi selama kualitasnya bagus karena kapasitas produksi kita kalau kapasitas penuh berarti serapan susu lokal ini berapa persen Pak? Cuman berapa persen? Ya 20 sama. 20% ya? Sama 20. Sama, ya? Kita mau cari susu di mana nggak ada karena yang suplai kami tidak hanya dari Jawa Tengah, juga dari Jawa Barat, dari Jawa Timur juga mensuplai ke kami juga. Jadi IPS itu selalu patokannya adalah standarisasi kualitas. Apakah TS-nya, ya TPS-nya, ya TPC-nya. Nah ini menyangkut masalah kualitas untuk derivat dari produk susu. Jadi produk susu yang di Cimori ini kan tidak hanya dari susu minuman, termasuk diantaranya adalah untuk yogurt, diantaranya adalah untuk turunannya, keju derivasinya, keju dan lain-lain, sehingga memerlukan kualitas yang bagus.
Tapi kami jarang menolak, ini buktinya beliau, ini jarang menolak. Artinya jarang menolak berarti pernah menolak ya? Pak? Oh pernah. Itu karena apa Pak? Ya karena kualitas, Kualitas, di bawah ya. standar. Iya, betul. Karena sudah umurnya mungkin di perjalanan dan sebagainya rusak, Expired ya. Expired, gitu. Ya. Banyakan seperti itu. Seperti itu Pak ya, bukan karena terkontaminasi kotoran atau apa? Ada lagi, karena Termasuk. juga ditambah, mungkin ada ya ditambah Iya. karbonat atau susu untuk naikkan total solid, Iya. untuk menaikkan kualitas. Dan ditambah bahan kimia. Mungkin Pak Kepala Dinas bisa menyambung. Silakan Pak Ari. Jadi untuk susu diterima ke IPS itu memang kita sudah memiliki standar nasional Indonesia untuk susu segar ya, SNI 3141-1 2011. Susu segar itu standar nasionalnya seperti ini, ada beberapa item yang harus dipenuhi. Misalnya berat jenisnya harus di 1,027. Kemudian kandungan lemak minimal itu adalah 3%. Kemudian kandungan bahan kering tanpa ternak minimum 7,8. Kemudian cemaran bakterinya itu maksimal 1 juta per milimeter dan sebagainya. Kemudian uji-uji cemaran bakteri dan sebagainya itu ada standar-standar tertentu, termasuk residu antibiotika itu harus negatif dan sebagainya. Jadi ini beberapa yang memang disyaratkan oleh IPS untuk susu itu bisa diterima oleh IPS. Sehingga memang yang tadi saya bilang September itu memang IPS itu memang menerapkan grade untuk susu yang diterima ke IPS itu, sehingga memang ada beberapa susu yang dari para peternak yang tidak bisa tertampung di Mulai IPS. September 2024. Iya, 2000. Artinya berapa Pak naiknya? Kami kurang tahu. Jadi kemarin tekniknya ada informasi dari IPS bahwa memang biasanya itu yang utamanya total solid, lemak sama cemaran bakteri, TPS-nya itu yang paling utama. Ya, itu. Berikutnya di segmen ini saya ke Pak Pramono nih. Bisa diceritakan Pak suka dukanya menggeluti bidang ini sehingga sampai kemarin ada apa peristiwa mandi susu dan buah susu tadi. Suka dukanya dari peternak itu, sukanya kalau susu diterima dari pabrik. Ya. Harganya mahal lagi Pak ya? Pak, Ya. biasa 1 liter dibeli berapa sama Pak Cimori Pak? 9.000. 9.000 ya? Ya. Lumayan. Paling tinggi? Paling tinggi ya. Iya, iya. Dukanya kalau sukanya kalau diterima, dukanya kalau ditolak. Iya. Tapi jarang sekali ditolak. Jarang ditolak. Memang beberapa tahun kemarin itu rusak. Tadi ditolak itu karena rusak. Itu sampai 4 mobil kira-kira ya berapa 75 ton atau berapa itu. Itu pernah. Memang itu risiko pedagang ya. Itu hal wajar karena memang rusak. Ada yang dicurigai apakah dari peternaknya atau dari pelopernya atau dari pengolahan dari koling. Ini kan saya tidak tahu gimana. Cuma setelah itu ya ambil cara jalan pintas. Yang dicurigai itu tidak diambil susunya. Ternyata setelah tidak diambil ya semua aman-aman saja. Jadi standar susu kualitasnya semua hampir bagus lah. Jadi kalau tidak bagus itu ya orangnya, bukannya ada sapinya. Jadi kalau sapinya tidak perlu dibina, orangnya. Itu loh, sepengalaman saya. Gusti Allah Pak ya? Ya memang dari alam itu sudah. Walaupun dikasih apa itu batang pisang tetap bagus, tapi produksinya cuma sedikit. Atau jerami ya bagus, cuma sedikit. Kalau dipakan katol atau polar atau ketela pohon itu jumlahnya banyak, produksinya banyak gitu. Cuma itu. Jadi produksi paling bagus itu ketika mengkonsumsi apa Pak? Sapi ini? Ya yang gizinya yang padat. Gizinya padat. Jadi yang masuknya sedikit ketika kandungannya padat. Tapi kalau jerami kan yang masuk besar banyak tapi kandungannya sedikit. Nah, itu jadi sukanya ketika dibeli susunya ya. oleh pabrik dengan harga yang bagus gitu kan. Ya. Selama ini terserap semua Pak atau gimana? Alhamdulillah terserap semua. Terserap semua ya. Baik. Lalu ada cerita kemarin dibuang sama buat adus itu? Saya kurang tahu itu. Apakah kualitasnya atau apa saya tidak tahu itu. Itu bukan milik saya kan tidak tahu. Itu bukan koperasinya Pak Pram ya? Oh bukan. Oh iya. Beda. Beda cerita ya. Oh Pak Pram yang ini ya masalah pajaknya ya. tinggi itu Pak. Ya. Saya jadi ngerti loh. Wah ternyata Pak Pram dan peternak susu itu pembayar pajaknya tinggi banget loh Pak. Jadi sebenarnya pahlawan bangsa juga Pak. Ya berapa tidak masalah kalau saya. Oh gitu. Tapi ya? yang mudah aja lah. Potong saja penjualan gampang lah.
Ya. Padahal rata-rata rekan-rekan saya lihat permasalahan pajak terus-menerus baik dari kalau di kota, dari kalau di Mojosongo sama. Berarti kan semua sama. Saya dengar dari Mas Budi itu dari Timur juga seperti itu. Ya. Kenapa pemerintah hendak bikin aturan yang praktis saja lah, potong kebutuhan pemerintah berapa? Mudah lah. Ya. Udah hendak ada masalah. Orang Jawa kan gitu, kecekali wae ra buket banyune itu loh. Apa yang menjadi problem ketika susu peternak sapi ya itu ditolak oleh IPS, Pak? Ya kualitasnya kurang bagus. Kualitasnya. Kenapa ya. bisa seperti itu, Pak? Ya orangnya. Orangnya. Ya? Orangnya. Oke. Bukan sapinya, orangnya. Jadi rata-rata itu 1.000 sapi Ya. yang bagus 9.999. Jadi yang kelainan cuma satu. Memang ada yang kelainan, tapi cuma satu. Saya punya peternak itu 1.300. Belum pasti satu hari itu nolak satu. Sebenarnya jadi peternak susu sapi itu untung atau rugi tuh, Pak? Oh, keuntungannya sangat besar. Besar Tapi ya, Pak? dalam pembukuannya enggak bisa. Oh gitu ya. Kalau saya punya pendapatan 10 juta, ya dihabiskan 10 juta. Makanya enggak berkembang. Cuma itu. Kalau saya kan aslinya peternak. Iya, iya. Jadi waktu 2002 itu saya ternak 13 ekor. 2005 menjadi 40. Keuntungannya luar biasa, Pak. Iya. Lah, masyarakat itu tidak pernah. Jadi punya pendapatan seberapa pun akan tetap dihabiskan. Maka kalau punya dibantu dari pemerintah, punya 2 ekor dibantu 2 ekor, ya tinggal 2 ekor karena yang 2 ekor untuk kebutuhan. Lah ini kan pemerintah yang cari solusinya gimana? Solusinya masyarakat biar bisa maju, berkembang itu gimana? Peternaknya banyak yang sepuh-sepuh atau yang muda juga banyak, Pak? Yang muda yang jarang. Tinggal 2. Kenapa, Pak? Jarang, Pak? Ya karena kerja di pabrik. Oh, kerja di Pabrik pabrik itu ya. kerja di hasil 2.200.000 katakanlah. Dengan 10 juta nyaman yang 22 kok. Nah, Kan padahal lucu banyak juga. yang menghasilkan susu, Pak ya? Gimana? Lebih enak jadi Sebenarnya peternak. tapi karena dia itu kan masalahnya itu ingin kumpul sama teman. Di waktu sekolah enggak punya uang, setelah kumpul sama teman banyak punya uang. Jadi bisa sesukanya sendiri dah. Padahal Nah, kumpul sapi dapat duit, Pak ya? luar Kumpul biasa. teman, Keuntungan kalau dia itu luar biasa keuntungannya. Saya ngalami sendiri, Kak. Pak, kendalanya apa, Pak? Jadi peternak susu yang sekarang jenengan alami. Kendalanya ya sebenarnya tidak ada kendala kalau ternaknya. Kalau saya loh, Ya. kalau masyarakat ya itu masalahnya apa? Masalah cara mengembangkannya tidak bisa. Punya pendapatan semua dihabiskan. Modal 10 ya nanti tinggal 5. Ya. Bahkan 2 karena nanti untuk bikin rumah, untuk beli mobil. Nah ini kan memang tidak dikembangkan, memang mau dihabiskan. Nah itu kan. Jadi sebagai pembina apa saran Pak Pram kepada Ya anggota? sekarang peternak itu seharusnya minimal memelihara 6 sampai 12. Ya. Kalau 6 pendapatannya kira-kira ya 6 juta lah Sebulan itu. Ya? sebulan. Nah nanti untuk kebutuhan berapa? 2,5 atau Ya. berapa? Lah lainnya untuk kembangkan. Kalau dijual 9 liter itu, Pak, nyun sewu ya. Sebulan itu jenengan operasionalnya berapa, Pak? 10 gitu ya? Ya. 10 operasionalnya 6. Operasional tinggi 6 juga. Buat liter. apa aja itu, Pak? Gimana? Buat apa saja? Ya operasional, maksudnya operasional untuk sapinya atau Ini untuk saya? sapi ya Oh iya, makanya untuk kebutuhan sapi itu cukup 6. cukup 6. Keuntungannya 4 liter. Tadi kan gede juga Iya. dah. Kalau Sekarang dipotong biaya sekolah anak, terus malah kan itu belajar, lain lagi itu. Nanti kurang semua kalau di berarti kurang, Pak. kurang kok. Berapapun kurang. Satu Gitu ya. sebulan 20 juta kan ya juga kurang. Untuk dukungan pemerintah seperti infrastruktur lainnya seperti listrik dan lain aman semua, Pak. Aman listrik. Cuma di tempat saya kan masih 1 pas. Oh, Makanya 1 pas, ya. kemarin dibantu dari Kopakja, Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengawas Perpajakan itu dibantu listrik. Alhamdulillah. Jadi biaya itu biaya berkurang, nanti bisa memberikan harga ke petani tambahan 100. Saya hitung seperti itu. Karena lebih efisien biaya Ya. dan perawatan. Ya. Ya. Padahal kita sendiri kan masih butuh bagaimana kerjasama antara peternak sama pabrik pengolahan gandum itu bisa kerjasama dengan yang bagus. Pabrik bisa untung, peternak pun nyaman gitu loh. Diversifikasi pakanannya, Pak Hari, mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan juga ke publik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk Iya.
pakanan ternak susu? Jadi kita kalau berbicara masalah produksi dan produktivitas ternak termasuk sapi perah itu minimal ditentukan 3 faktor. Yang pertama breeding, bibitnya. Bibit kalau untuk dari sapi perah itu mayoritas bahkan 100% sudah menggunakan teknologi kawin suntik inseminasi buatan. Dan itu perjantannya pasti sudah bagus karena sudah terseleksi. Kemudian yang kedua terkait dengan feeding, pakan. Ini pakan itu memang jadi faktor utama karena itu 80% dari biaya produksi, 70% itu untuk biaya pakan. Sehingga untuk pakan memang perlu dijalin kerjasama, satu juga mengoptimalkan lahan-lahan sekitarnya untuk ditanaman hijauan pakan ternak, termasuk yang limbah-limbah industri tadi, yang tadi Pak Pras sampaikan limbah dari gandum, wheat polar dan sebagainya, itu yang memang bahan baku untuk pakan ternak. Kemudian kami juga sudah melakukan program-program. Kalau inseminasi buatan sudah lama kan di Dinas Peternakan memiliki balai inseminasi buatan sendiri yang menghasilkan sperma beku yang kita juga jual ke masyarakat dalam murah. Karena kalau kita impor itu 200.000 di sana, tapi kami jual cuma 7.000. Ya. Jadi subsidi luar biasa, kemudian nanti ditambah jasa pelayanan mungkin 50 sampai 100.000 dan sebagainya. Jadi kualitas bibit tersedia. Kemudian untuk pakan kami juga beberapa sudah memfasilitasi. Kita dulu namanya ada kegiatan Gerbang Patas, Gerakan Pengembangan Pakan Ternak Berkualitas. Kita berikan bibit-bibit pakan atau rumput yang bagus kualitasnya untuk mensuplai terkait dengan peradaan para peternak kita. Dan biasanya kita juga kerjasama dengan para peternak yang kawasan hutan dan sebagainya, lahan-lahan marginal itu kita gunakan untuk penanaman hijauan pakan ternak. Kemudian ketika manajemen budidaya, yang tadi kuncinya di Pak Pram itu orangnya, yang memelihara ternak itu kan orangnya. Jadi ternak itu bisa bagus dan tidak itu sebenarnya juga dari SDM-nya, Pak. Kalau bibitnya sudah bagus, ya sebetulnya dari manajemen pengelolaan itu saja. Kita ke audiens, mungkin ada 1 atau 2 dulu yang memberikan tanggapan, pertanyaan. Monggo dari siapa kalau ada? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin dari Boyolali. Tadi sudah disinggung kaitannya dengan kondisi peternak ya. Apa itu menggairahkan berarti suasana hati, gelora, atau hal yang menyenangkan. Ketika saya berternak, itu ada penghasilan yang lebih daripada usaha yang lain. Konteksnya adalah berapa duit ataupun pundi uang sehingga khususnya di kaum milenial itu tertarik untuk beternak, tidak lagi memilih pekerjaan yang lain. Hal apa yang perlu dipersiapkan atau hal apa stimulan ini? Nah, di khususnya Singosari di kampung saya Boyolali itu, untuk suasana peternakan saat ini harga yang dibeli Cimory ini cukup tinggi. Dengan adanya itu harusnya untuk memaksimalkan atau menambah jumlah peternak ini sangat dimungkinkan. Ya salah satunya dengan korporasi peternak itu tadi. Mungkin impor ini kita sambut baik, tapi impor ketika nanti juga dikapitalisasi atau corporate bukan dari peternak rakyat juga blunder. Yang untung lagi kapital, bukan lagi masyarakat. Mungkin ini perlu didiskusikan secara mendalam. Itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Mas Edwin dulu sebentar ya, Mas. Siap. Jenengan kan masih muda nih Mas Edwin nih. Apa yang membuat Anda bergelora menggeluti bidang persusuan ini? Saya sekolahkan dari orang tua yang mencari nafkah di kandang. Ketika itu tergerak hati saya. Kalau tidak ada generasi penerus dikaitannya dengan peternak ini, hilang nanti. Maksudnya hilang adalah akhirnya kalau kaitannya dengan pangan ini disuplai dari impor semua, rakyat Indonesia juga menikmati sebagai konsumsi saja, produktivitasnya tidak ada. Clear di situ, Pak. Karena memang ketertarikan ini adalah suatu panggilan jiwa. Panggilan di mana saya dibesarkan dan dihidupi oleh seorang peternak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Saleh dulu, selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mungkin sekaligus bisa menjelaskan kira-kira upaya jangka pendek, menengah, dan panjang yang
akan didorong oleh DPRD Jawa Tengah supaya menciptakan kondisi industri susu, kemudian para peternak susu ini jadi lebih terjamin secara bisnisnya, secara ekonomi maupun pengembangannya. Ya, terima kasih. Menurut saya, pertama adalah saya menyambut baik upaya dari Kementan dan Mensesnek bahwa akan ada perpres bahwa IPS wajib hukumnya menerima susu dari peternak. Tentu di situ dasarnya mungkin ada SNI macam-macam ya. Nah, jadi tidak istilahnya dulu mungkin ada batasan sekian persen itu, tapi mungkin perpres ini batasannya bukan lagi persentase, tapi IPS wajib membeli susu dari peternak, tapi tentu batasannya bukan 80-20, tapi batasannya adalah kualitas ataupun juga tadi standar tadi itu. Sehingga misalnya yang memenuhi standar itu lebih dari 20, ya berarti ya IPS bisa lebih dari itu kira-kira. Jadi saya kira perlu menjadi masukan mungkin dari Pak Hari ke pemerintah pusat bahwa Perpres ini tidak lagi mengatur 80-20 tapi mengatur soal standarisasi. Selama standarnya misalnya bisa 50% yang diambil memenuhi standar, saya kira why not gitu ya. Jadi ini menurut saya pola pikirnya harus dirubah dalam Perpres itu. Yang kedua, saya setuju dengan Mas Edwin tadi bahwa kita rencanakan untuk mencapai target sekian juta ton tadi, kan seperti yang saya katakan, susu kita kan regulernya misalnya butuh untuk pasar sekarang ini misalnya 3, sekian juta atau 4, sekian juta. Kebutuhan untuk misalnya makan bergizi gratis dan minum susu itu misalnya sekian juta ton, ketemunya misalnya 8 sekian juta ton. Nah untuk memenuhi ini kan pemerintah merencanakan mengimpor 2 juta ton sapi, 2 juta ekor kan, 2 juta ekor sapi, yang intinya nanti sapi itu pertanyaannya benar kata Mas Edwin tadi, sapi itu nanti dikelola oleh IPS atau ada persentase juga buat peternak lokal. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Pram, susu sapi kita itu oke sebenarnya. Cuman manusianya inilah, peternaknya yang mungkin perlu dibimbing dan dibina. Nah, pembinaan itu tentu masyarakat kita pasti adalah terbelitnya adalah kebutuhan sehari-hari, Mas. Mungkin kita pengennya tetap punya 6 sampai 12 ekor, tapi begitu besok anaknya masuk perguruan tinggi, itu mungkin dijual berapa ekor. Nah, besok anaknya masuk SMA, dijual berapa ekor, lama-lama habis kan itu. Nah, makanya begitu ada pabrik-pabrik di Boyolali dengan gaji UMR 2,3 juta misalnya gitu, itu menjadi pilihan lebih menarik ketimbang memelihara susu dapat 10 juta, tapi kerjanya misalnya apa istilahnya dengan kriteria dan sebagainya itu. Nah ini pola pikir inilah yang menurut saya tidak bisa hanya semata-mata dari peternak. Asal itu menguntungkan, menarik. Saya kira menguntungkan banyak, kata Pak Pram tadi kan. Misalnya daripada kartu prakerja misalnya dibuat usaha-usaha yang kemarin di luar sektor agro peternakan, mungkin ke depan bisa digeser ke situ. Modelnya misalnya dalam bentuk bibit sapi atau apapun namanya di bawah binaan dari peternakan dan UMKM misalnya dan juga dinas perindustrian. Jadi daripada kita impor semuanya nanti buat IPS, ya sebagian untuk mensubsidi anak muda tadi itu. Kan Mentan kan katanya kalau kamu jadi petani milenial mau digaji 10 juta, nah, di bidang ini aja coba. Baik, saya ke Pak Hari. Pak Hari, kira-kira kebijakan apa yang dilakukan sebagai solusi keberlangsungan peternak susu kita supaya produksi dan kualitasnya ini sesuai yang diharapkan dan menjaga itu terus berkelanjutan? Nah, itu menyambung yang disampaikan oleh Mas Edwin tadi. Dan saya menaruh harap nih, kalau di domba kambing sekarang banyak generasi-generasi milenial sudah masuk ke kambing gitu domba, ya? mereka sudah melihat orientasi bisnis sana. Nah mudah-mudahan nanti muncul orang-orang seperti Mas Edwin sebagai agen-agen perubahan untuk pengembang sapi perah ini harus memang muncul generasi-generasi muda yang memiliki kepedulian yang luar biasa. Ada masa depan yang cerah yang disampaikan oleh Mbah Pram. Duitnya 10 juta, tapi karena gengsi para generasi muda malah sukanya pabrik, kerja di pabrik kan yang lebih mentereng, bisa kumpul teman-temannya. Tapi dari sisi penerimaan atau gaji sebetulnya lebih menarik untuk peternakan. Kemudian untuk peningkatan kualitas SDM, kami juga
tanggung jawab kami juga. Tanggung jawab kami bagaimana kami juga memiliki programnya Supra, Sekolah Usaha Peternakan Rakyat. Kalau dulu biasanya itu para peternak kita undang ke tempat kita untuk dilatih, sekarang kita balik. Jadi kita yang hadir ke sana, jadi mereka langsung mendapatkan pelatihan, pendampingan dan sebagainya itu di lokasi masing-masing. Sehingga mereka tidak harus meninggalkan sekian jam untuk mengikuti pelatihan dan sebagainya, harus nginep dan sebagainya. Dengan kita mendekatkan di sana, nanti setiap hari kita ketemu sekian jam dan sebagainya, itu secara pembinaan bagi kami untuk peningkatan ya pengetahuan, keterampilan dan sikap. Yang tadi sikapnya itu memang ya perlu juga dibina. Dan yang tadi disampaikan ada syarat dari IPS bahwa yang susu yang diterima seperti ini. Dan kemarin juga sudah jelas dan clear disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian juga. IPS wajib menyerap susu dari para peternak dengan catatan peternak juga tidak nakal. Tidak nakal tadi ditambah macam-macam. Statementnya kalau nanti ada peternak, pengepul dan koperasi macam-macam, saya turunkan polisi untuk diproses. Jadi memang harus ada perbaikan nih dari atas, dari internal IPS yang mensyaratkan kualitas tertentu, tetapi juga teman-teman dari para peternak juga harus melakukan perbaikan untuk ada MOU iya, tripartit. kemudian gitu ya? juga diharapkan juga nanti IPS juga itu juga sebagai pembina, pendamping kepada para peternak itu sehingga jelas langsung terlihat ini loh kualitas susu yang saya butuhkan itu seperti ini, nanti tolong diperbaiki nih setelah hasil pengujian misalnya secara periodik dilakukan pengujian, ini yang kurang seperti ini berarti kualitas pakannya harus ditingkatkan ini dan sebagainya, sehingga ada link and match antara IPS dengan para peternak itu. Kalau memang ada komunikasi dan kami di tengahnya itu ya fungsinya untuk mengkoordinasikan kemudian fasilitasi untuk teman-teman para peternak juga bagaimana kami juga mengkomunikasikan juga kepada IPS seperti itu. Jadi memang semuanya harus bergerak, bahwa kita ada suatu tujuan yang mulia dengan tujuan dari kegiatan Pak Presiden, kemudian juga kedepannya kan memang harapan kita kan generasi emas 2045. Berikutnya saya ke perwakilan Disperindak Provinsi Jawa Tengah ke Pak Iwan. Pak Iwan menanggapi tadi yang disampaikan Mas Edwin cukup menarik banyak hal ya, karena ya, betul. Mas Edwin termasuk pelaku juga. Kemudian dari kami ingin menanyakan bagaimana menjaga keseimbangan antara supply and demand supaya ini bisa terus terjaga sampai ke depannya. Monggo Pak Iwan. Oke, jadi kalau kita sudah tahu ya bahwa di pemerintah telah menetapkan tadi ya SNI sebagai standar itu, standar kualitas susu. Nah, bagaimana kita ataupun pemerintah itu mengatur supply and demand-nya? Yang jelas dari IPS harus berpegang kepada Permendak itu ya, yang nomor 36 tentang sekian persennya itu. Bahkan kalau di tingkat provinsi seperti tadi disampaikan Pak Saleh, tidak menutup kemungkinan untuk ke depan mungkin angka 20% itu kan bukan angka mati. Yeah. Jadi saya sudah diskusi dengan beberapa pelaku usaha, Mas, saya itu masih bisa Mas menerima lebih, ya lebih, asal hanya kualitasnya. Sekali lagi yang dipesankan saya sudah ketemu 3 orang itu sama, dia sanggup menambah kuota yang untuk susu lokalnya ini. Artinya ini sebuah peluang sekaligus kita juga tidak menutup peluang itu, karena nanti di pemerintah provinsi tentunya melibatkan banyak SKPD ya, banyak OPD, ada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada Pertanian, ada Disperindak, ada Koperasi, ada Perekonomian dan seterusnya. Itu artinya akan menjawab secara komprehensif. Karena di beberapa tempat kami juga ketemu peternak, mereka, Pak, kami bisa Pak menaikkan kualitas, tapi ini kami kalau harus melakukan ini perlu modal Pak. Nah, perlunya modal, mubeng ya. Nah, modal saya lah ini. Jadi dia nanti itu seperti apa, pengawasannya seperti apa, kemudian mungkin skemnya seperti apa, mungkin bisa dirumuskan, karena namanya juga perlakuan, treatment, pastinya memerlukan biaya ya, memerlukan cost gitu ya. Selanjutnya ke Pak Agus.
menanggapi tadi yang disampaikan Mas Edwin dan Bapak-bapak tadi sebelumnya. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Dendi. Jadi saya menanggapi Mas Edwin dan Pak Ketua terkait dengan apa yang disampaikan. Saya sangat sepakat Mas, terkait dengan bagaimana upaya-upaya menggairahkan peternak susu. Tapi walaupun tidak mudah, tapi harus dilakukan. Ya harus dilakukan, karena kembali jangan sampai kita seperti ini terus. Saya dulu mantan kepala dinas peternakan Pak, rasanya saya gagal menjadi kepala dinas. Karena terulang terus, kejadian ini 2008, ya Pak Nggih, sampai sekarang sama aja, seperti itu. Nah, what next? Saya sangat sepakat dengan beliau Pak Ketua, bahwa ini memang harus ada satu terobosan yang melibatkan semua stakeholder. Nah, tadi dengan gagasan beliau supaya ada satu kelompok komunal ya Mas ya. Ini kami dari Cimori tidak akan berusaha masuk ke dunia hilir. Tidak. Jadi kami hanya hulu saja, hulu sampai marketing ya. Kalau terkait dengan on farm, ini sebenarnya bukan urusan kami, tapi kami siap untuk membina. Tadi yang disampaikan melakukan pelatihan, pendidikan sesuai dengan harapan kami kalau kualitasnya seperti ini. Kita sudah pernah ada program yang namanya Sri Kandi. Ya, mungkin bisa dilihat di Google. Jadi Sri Kandi itu adalah kita mengumpulkan para peternak tapi yang wanita. Jadi peranan gender ini penting karena di rumah tangga ini bisa mempengaruhi gitu loh. Dan itu alhamdulillah sukses bahwa mereka akan dilatih secara manajerial, artinya yang kan biasa pembukuan itu kalau bapak-bapak digo kawin meneh, dan lain sebagainya kan. Tapi kalau dipegang seorang wanita, ibu, ya kalau uang sudah masuk susah untuk keluar. Sebelum kita sampaikan closing statement, saya ke Pak Pramono dulu nih. Pak, keinginan dan gagasan seperti apa yang diharapkan panjenengan dan teman-teman agar semua pihak ini yang terkait dengan persusuan ini, industri susu, terutama di peternak Pak, itu happy dan ada keberlanjutannya. Apa yang Anda harapkan kepada pemerintah dan aspek stakeholder lainnya? Yang saya inginkan dari pemerintah itu seperti saya dikasih sarana listrik, sangat terima kasih sekali karena bisa mengurangi biaya pengeluaran. Yang kedua, bagaimana pakan ternaknya itu bisa stabil. Kalau nanti kerjasama dengan kuncinya cuma polar atau ya dari gandum itu aja. Nanti semua ngikuti harga itu. Jadi kuncinya pemerintah kerjasama dengan pabrik gandum, nanti harganya dibikin stabil. Sebab kalau pengalaman kami itu pernah ngalami ke polar itu cuma 100.000 50 kilo. Tapi kalau saat mahal itu sampai 250. Jadi tidak stabil karena diekspor ke luar. Nah inilah yang menjadi tidak stabil. Gimana nantinya pemerintah itu bisa kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan pengolah gandum dengan peternak. Nah itu harapan lagi bagaimana peternak itu bisa memelihara 6 sampai 12 ekor satu kakak, itu saya kira mampu itu. Nah akhirnya pendapatan peternak itu kan lebih dari kalau 12 lebih dari 10 juta, tapi kalau 6 juta dibanding nyambut gawe di perusahaan itu. Saya kira dari kami terima kasih. Baik, untuk memberikan closing statement Ya, terima kasih. Saya kira tadi sudah banyak termasuk dari Pak Pram, Mbah Pram ya, dari IPS, dari Dinas Peternakan dan juga dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jadi ini mumpung ada kesempatan Mas ya, untuk minum susu gratis program 5 tahun ke depan. Saya kira ini harapan baru bagi teman-teman peternak dan juga peternak milenial. Kalau sekarang ada istilah petani milenial, saya kira peternak milenial juga perlu ke depan. Dan tadi kalau misalnya bicara modal, mungkin ke depan kita juga perlu ngajak misalnya Bank Jateng. Ya coba
kita ajak bicara, ya coba diarahkan ke sektor ini, gitu loh. Kalau ada jaminan dari IPS kan saya kira bank juga oke. Yang susah itu kan selama ini hanya beternak biasa, nanti nggak balik karena tidak ada pembinaan dari IPS dan sebagainya. Jadi saya kira saya setuju bahwa ada dari semua stakeholder ini kita bersama-sama, bukan hanya berhenti pada diskusi pada hari ini. Mungkin nanti saya, Pak Hari dan teman-teman, ada Mbah Pram, ke depan kita perlu diskusi dan itu diwujudkan ke dalam program daerah provinsi. Jadi saya harapkan nanti gubernur yang baru segera nanti akan pasti sesuai dengan visi misinya, kita selaraskan dengan visi misi Pak Prabowo. Saya kira gitu. Tentuan. Baik, terima kasih Mas Saleh. Demikian diskusi kita kali ini dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan acara ini dan untuk Anda yang sudah hadir di Soul Cafe Banyumanik Semarang juga kami ucapkan terima kasih. Mewakili kru yang bertugas, saya Dendi Ganda pamit, sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita dan kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Demikian baru saja Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Menggairahkan Kembali Peternak Susu. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.